Di video kali ini kita akan belajar komunikasi Bluetooth dengan menggunakan HC05 atau HC06 yang dihubungkan ke Arduino. Di sini kita akan mengendalikan 4 lampu dengan menggunakan aplikasi yang diinstal di handphone. Nah, untuk rangkaian 4 lampu dihubungkan ke pin digital Arduino, sedangkan HC05 di sini ada RXD dihubungkan ke TXD di Arduino, sementara TXD di Bluetooth dihubungkan ke RXD. Jadi transmit dihubungkan ke read dan read dihubungkan ke transmit. Di sini juga dihubungkan ke virtual terminal untuk melihat isi dari komunikasi yang dikirimkan ke Bluetooth. Oke, selanjutnya bagaimana program yang di Arduino-nya. Pertama-tama kita definisikan dulu pin lampunya, kemudian kita buat variabel text dengan tipe data string. Ini untuk menyimpan karakter yang dikirimkan dari Bluetooth. Kemudian di setup seperti biasa, kita buat pin lampu menjadi output dan mengaktifkan serial karena kita menggunakan komunikasi serial di pin 0 dan 1. Nah, di fungsi loop di sini ada while serial available. Jadi jika serial itu tersedia, maka akan membaca nilai yang ada di serial disimpan ke variabel C dengan tipe data char. Nah, setiap pembacaan serial ini akan disimpan ke variabel text. Jadi serial ini dikirimkan satu demi satu hurufnya atau karakternya. Nah, kemudian jika teksnya ini lebih dari 0 atau ada teks yang dikirimkan, maka akan mencek apakah teks yang dikirimkan itu apa gitu. Nah, untuk yang dikirimkan ini terserah, nanti bisa diatur di aplikasi Android-nya. Nah, tapi di sini saya menggunakan jika teksnya itu kuning on, maka nyalakan lampu LED kuning. Kalau kuning off, berarti lampu LED kuningnya dimatikan. Begitu juga hijau, merah, dan biru. Nah, setelah pembacaan teks ini, teksnya akan di-reset ke kosong, dihapus. Jadi siap untuk menerima kiriman data dari Bluetooth selanjutnya. Nah, bagaimana dengan aplikasi Android-nya? Di sini saya menggunakan tools yang disediakan oleh App Inventor buatan MIT. Untuk strukturalnya bisa dilihat seperti ini. Secara GUI-nya, jadi ini hanya tampilannya. Yang terpenting itu disediakan tombol untuk kontrol LED-nya, ada on dan off, dan juga di sini ada indikator apakah lampunya itu off atau on. Juga dilengkapi dengan tombol untuk mematikan koneksi Bluetooth. Sedangkan di sini ada select connection untuk menghubungkan Bluetooth mana yang akan dipakai. Dan jangan lupa di sini menambahkan klien Bluetooth. Untuk memprogram di App Inventor itu seperti ini. Jadi pertama dari select connection tadi, jika diklik maka akan mengisi elemen-elemennya yang didapat dari alamat Bluetooth yang tersedia. Kemudian setelah dipilih, maka Bluetooth akan menghubungkan ke alamat yang dipilih. Setelah itu menampilkan tombol disconnect beserta status connected-nya itu. Nah, sebelumnya di defaultnya adalah false, jadi tidak tampil. Kemudian di sini ada banyak button. Yang button atas ini itu untuk tombol on, yang bawah ini untuk tombol off. Nah, jadi jika button 1 atau yang lampu kuning itu diklik bagian on-nya, maka akan mengecek apakah Bluetooth kliennya itu terhubung atau tidak dengan Proteus kita. Kemudian
Jika terhubung, maka Bluetooth akan mengirimkan teks itu kuning on. Ini sama seperti yang ada di codingan Arduino tadi. Nah, karena ini nanti akan dicek di Arduino sehingga akan menyalakan lampu LED kuning. Begitu juga jika button 3 di sini untuk tombol on untuk lampu hijau, maka yang dikirim ke laptop adalah hijau on yang akan dibaca ke Arduino-nya. Kemudian setelah mengirimkan teks ke Bluetooth tadi, akan menuliskan status LED kuning yang di aplikasi Android tadi menjadi on dan mengganti warna tulisan menjadi hijau. Ini bebas ya, tapi yang terpenting bagian ini send text-nya. Begitu juga kalau yang di off, tinggal mengganti menjadi kuning off, dan teks yang dikirimkan ini yang menjadi kunci pembacaan kondisi di Arduino-nya. Kemudian jika tombol disconnect diklik, maka memutuskan koneksi Bluetooth dan mengembalikan ke status visible dari connected status, dan tombol disconnect menjadi false. Kemudian memanggil prosedur reset. Prosedur reset ini digunakan untuk mereset tulisan dari status LED menjadi off semua dan juga warnanya menjadi merah supaya tampilannya menjadi lebih menarik. Nah, pertama-tama sebelum kita menjalankan simulasi di Proteus-nya, kita harus mengatur settingan Bluetooth di laptop kita. Caranya kita masuk ke menu Bluetooth yang ada di settings, kemudian pilih menu more Bluetooth options dan di menu COM ports. Di sini jika belum tersedia, kita harus menambahkan sebuah ports. Nah, tapi jika sudah seperti ini ada COM 3 dan directionnya incoming, maka kita sudah bisa menjalankan simulasinya. Kemudian sebelum itu kita harus mengatur port tadi di alat ini HC05. Di sini ada physical port, kita atur ke COM 3 karena tadi kita sediakan COM 3. Jika kita sediakan COM 4, maka tulis COM 4. Nah, jika simulasi sudah dijalankan dan HC05 sudah berubah menjadi seperti ini, artinya sudah siap dijalankan. Pertama-tama kita harus pilih dulu koneksi Bluetooth-nya. Nah, di sini ada yang tersedia laptop. Nah, kemudian jika ini sudah Bluetooth is connected, artinya Bluetooth sudah bisa digunakan. Nah, kemudian tinggal kita pilih on atau off. Misal kita pilih on, maka lampu yang kuning yang akan menyala. Kalau kita pilih off, maka mematikan lampunya. Ya, seperti ini. Ya, jadi semuanya udah bisa jalan, bisa meremote lampu LED yang ada di Proteus. Nah, untuk memutuskan hubungan dengan Bluetooth-nya tinggal kita pilih disconnect. Oke, skema selanjutnya kita remote motor stepper. Untuk skema hampir sama seperti sebelumnya, jadi HC05 dihubungkan ke pin 0 dan 1, kemudian dihubungkan ke L298 atau driver untuk motor stepper dengan skema seperti ini. Untuk program di Arduino-nya, kita menggunakan library stepper.h yang isinya sama seperti materi tentang motor stepper dan dikombinasikan dengan Bluetooth. Nah, untuk di setup ini sama seperti yang ada di motor stepper. Nah, yang bedanya adalah di bagian loopnya. Jadi kita menggunakan komunikasi serial yang sama seperti di remote LED tadi, tapi di sini kita rubah data yang dikirimkan tuh menjadi 90 atau negatif 90. Nah, kalau 90 artinya motor stepper akan berputar 90 derajat searah jarum jam atau step 25. Nah, kalau min 90, maka motor stepper akan bergerak negatif 25 derajat atau seperempat dari putaran ke arah berlawanan jarum jam.
karena di sini step per revolusinya 100, jadinya kalau 25 berarti 1/4. Untuk tampilan yang ada di aplikasi Androidnya seperti ini. Di sini ada tombol untuk clockwise atau counterclockwise dan juga untuk mematikan koneksi Bluetoothnya, serta untuk memilih koneksi yang akan digunakan. Untuk program di Androidnya kita sediakan jika list speaker ini diklik maka mengisi elemen dengan alamat yang tersedia dari Bluetooth. Ini sama seperti yang bagian sebelumnya. Kemudian di bagian button satu klik ini, jadi kalau clockwise maka cek apakah Bluetooth client sudah terhubung atau belum. Nah, kalau sudah terhubung maka Bluetooth client ini akan mengirimkan teks 90. Nah, tetapi jika button 2 yang dikirimkan itu negatif 90. Kemudian button 3 jika diklik akan memutuskan koneksi. Ini kalau kita jalankan simulasinya, pertama-tama kita pilih dulu koneksinya, yaitu dengan laptop. Nah, jika sudah ada tulisan seperti ini maka Bluetooth sudah terhubung. Kemudian kita pilih clockwise, maka motor akan bergerak 1/4 putaran searah jarum jam. Kalau diklik lagi maka berputar juga lagi 1/4 putaran searah jarum jam. Kalau kita pilih counterclockwise maka itu putarannya berlawanan arah jarum jam, sebanyak 1/4 putaran, karena kita atur stepnya 25 saja, 25/100. Oke, skema yang terakhir kita akan kombinasikan dengan voice recognizer. Jadi kita mengendalikan LED ini dengan menggunakan suara seperti Google Assistant. Nah, untuk skemanya kita hanya memerlukan satu pin LED dan HC05 yang dihubungkan ke Arduino. Bagaimana dengan program yang di Arduino-nya? Kita set dulu pin LED-nya itu di 13, kemudian kita buat variabel command yang isinya nanti perintah yang dikirim dari voice recognizer. Kemudian di setup kita atur LED menjadi output dan mengaktifkan komunikasi serial. Di fungsi loopnya kita mengecek data yang dikirimkan dari serial yang akan dimasukkan ke variabel command. Kemudian cek apakah command ini ada atau tidak. Lalu jika command ini turn on the light maka lampu LED akan dinyalakan. Tapi jika commandnya yang dikirim adalah turn off the light maka lampu LED akan dimatikan. Kemudian mereset command menjadi kosong. Untuk aplikasi Androidnya seperti biasa kita sediakan pilihan koneksi yang digunakan, lalu tombol untuk menjalankan voice recognizer dan tulisan yang akan ditampilkan dari command yang kita berikan. Ditambah lagi kita harus memasukkan speech recognizer yang ada di media. Ini kita harus masukkan untuk menjalankan voice recognizer. Bagaimana programnya? Seperti biasa kita berikan before picking dan after picking di release speakernya untuk koneksi. Lalu jika button 1 diklik atau tombol voice recognizer mulai dijalankan, ditekan, maka memanggil speech recognizer get text. Jadi teks yang dikirim dari suara kita yang ditangkap oleh voice recognizer akan dibaca ketika button 1 diklik. Kemudian jika button 2 diklik maka koneksi Bluetooth akan di disconnect. Kemudian di speech recognizer 1 before getting text di sini before getting text itu kita set label 1 menjadi kosong, dihapus. Kemudian jika kita sudah selesai mengucapkan perintah yang kita kirimkan maka label 1 akan diisi dengan speech recognizer result. Jadi perintah yang kita ucapkan atau yang ditangkap oleh voice recognizer.
kemudian mengirimkan teks dari perintah kita ke Bluetooth, dan Bluetooth-nya akan dikirimkan ke Arduino-nya. Oke, pertama-tama kita pilih dulu koneksinya. Setelah itu, jika Bluetooth sudah terkoneksi, maka kita bisa memulai perintahnya. Kita tekan ini, turn on the light. Nah, jadi kalau kita sudah selesai mengucapkan perintahnya, dan jika perintah itu ada di Arduino-nya, karena kita set turn on the light itu untuk menyalakan lampu, maka Arduino akan menjalankan perintah menyalakan pin lampu ini sehingga lampunya menyala. Lalu kalau kita ucapkan satunya bagaimana? Turn off the light. Nah, kalau kita ucapkan turn off the light, maka lampunya akan mati. Seperti itu. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.